Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Jawa Dakota ini. Apa Dakota itu? Dakota itu Sidoarjo. Darjo Kota. Sidoarjo. Ini ada beberapa hal yang ingin kami gali. Ya, pertama tentang jadilah kiai di malam hari dan pengusaha di siang. Nggak pakai dan langsung. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Nah, kami ingin hakikatnya pengusaha di siang hari seperti apa, dan jadi kiai di malam hari seperti apa. Ya. Kami ingin lebih. Kita nyanyikan dulu bersama-sama. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Jadikan hati istana ilahi, muhammadkan jiwa. Jadilah terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku. Maju bersama, sukses semua, bahagia selamanya. Nek bengi dadi kiai, awani pengusaha. Kalau yang ibu-ibu, nek bengi dadi punyai, awani pengusaha. Ya, itu semua sudah saya kumpulkan di lagu apa itu? Kun Rabbani. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Ini artinya sangat dalam dan luas. Artinya kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan waktu dan tempat. Di tiap-tiap waktu ada hak yang harus kita lakukan. Secara garis besar, waktu hitungan hari itu terbagi dua, siang dan malam. Kalau Hijriyah, kalender Hijriyah itu malam dan siang. Kalau Masehi, kalau kita Indonesia ini siang dulu baru malam. Kalau hitungan Hijriyah malam dulu baru siang. Waktilaful laili wan nahar, laili wan nahar, laili wan nahar, malam dan siang, malam dan siang. Malam adalah waktu akhirat. Siang saatnya kita mencari rezeki halal. Dan di malam hari jadilah kiai. Artinya kiai itu tidak harus pandai berceramah, bisa baca kitab kuning, pintar dalil, bukan itu. Kiai itu sifat orang yang tampak jelas jiwa kasihnya, kasih sayangnya, welas asih ketok jelas, welas asih marang sak podo-podo. Welas asih marang kabeh makhluk Allah, khususnya sak podo-podo menungso, sesama manusia. Dan disebut kiai itu ya minimal ma'rifatun nafsi, mengenal dengan benar dan baik siapa sesungguhnya diri kita ini dan apa maksud serta tujuan Allah menciptakan. Itu minimal tahu dan paham bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadaku, atau hanya untuk beribadah kalau orang awam. Kalau hamba khusus berubudiyah itu menjalankan pengabdian murni
kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh lupa status kita di hadapan Allah. Kita ini abdi. Abdi itu kayak abdi dalam keraton, abdi dalam ya melayani sang tuan, melayani raja. Artinya tidak boleh ego atau tidak boleh melakukan ini itu demi kepentingan pribadinya, karena itu tidak diterima oleh Allah. Harus menjalankan begini-begitunya itu karena Allah, dengan Allah, dan demi Allah, untuk Allah. Itu baru ibadah itu punya nilai di sisi Allah. Kita tidak karena Allah, tidak melakukannya tidak dengan Allah, tujuan dari melakukan aktivitas itu tidak demi dan untuk Allah, ya tidak diterima. Di akhirat tidak ada catatan amal baik, di akhirat nggak ada. Kalau pengusaha di siangnya, arti pengusaha yang sesungguhnya adalah penikmat usaha, bukan penikmat hasil, alias penikmat proses. Ada ungkapan begini, hidup ini perjalanan. Siapa yang mencintai perjalanan, siapa yang sapa sing wis kadung cinta nang perjalanan, dia akan mencintai perjalanan itu selamanya. Itu artinya untuk murid tarekat itu kalau sudah sodik kemuridannya, dia itu akan sangat menikmati ya statusnya sebagai murid tarekat, sebagai perjalanan tadi yang dicintainya. Jadi ya proses berproses itu dicintai, berproses karena sadar betul bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan demi kegagalan, tidak ada kebahagiaan tanpa pahit, kecil, sehingga anak-anak disilah. Terus untuk yang didahulukan yang mana dulu? Kiai dulu. Kiainya dulu, ya. Dimatengi baru jadi pengusaha. Ya. Nah kalau sudah itu apa bisa berjalan keduanya setelah bersama-sama? Ya harus bersama-sama, harus seimbang. Persis seperti hidup ini seperti naik sepeda, kita harus terus bergerak. Kalau yang sebelah kanan ini malam, sebelah kiri siang, atau sebaliknya sebelah kiri malam, podo ae. Ini harus seimbang. Karena di pancal sedikit tok ini. Harus seimbang. Terus kategori pengusaha itu apa? Sesuai pengusaha pada umumnya, contoh kalau dokter misalnya, itu kan profesi apa termasuk dikatakan pengusaha juga. Pokoknya usaha yang tidak dilarang oleh agama, negara, dan budaya. Berarti pegawai juga bisa dikategorikan. Iya, kan usaha. Berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi baik, dari buruk ke baik, dari baik ke lebih baik, dari kita tuh sudah baik ini terbaik. Ya. Muraqabah kan? Nah, lain. Muraqabah itu perbuatannya abdi mendekat. Dalam menjalankan pengabdian itu poinnya yang didapat adalah semakin dekat. Semakin mengabdi semakin dekat. Semakin dekat dengan Allah, semakin terkikis sifat-sifat kemanusiaan umum kita.
Kalau sudah benar-benar dekat, hilang sifat basyariah, sifat kamanusiaan. Termasuk sifat akeh turune, akeh nantuane itu hilang kalau sudah benar-benar dekat. Kita melek. Kita melek. Kan kami juga otomatis semua ibu-ibu di sini juga ingin jadi bunyai di Iya, harus. Nah, dengan salah satu cara kami beberapa mengikuti pengajian, apakah dengan cara cukup di situ, maksudnya dengan mengikuti kajian-kajian gitu dan juga mengaji Al-Quran, seperti itu aja atau ada cara lain yang bisa kami lakukan? Sebetulnya pengertiannya itu selalu pengertian yang luas dan hakiki, menuju hakiki. Bunyai pengertian umum ya, ibunya, istrinya kiai yang punya pesantren, mengasuh santri, kemudian aktivitasnya ya harus ibadah, harus ngurusi santri, ya seperti itu. Itu pengertian bunyai secara umum. Nah, itu juga masuk, namun menuju ke sana ya sak mampune dewe-dewe lah. Dari mana memulainya ya masing-masing. Perhatikan bunyai itu apa saja kegiatannya, 24 jamnya itu tiru. Mbok dijupuk apa nih? Nyanyi nih? Oh ya enggak lah. Enggak mau nyanyi. Kalaupun nyanyi yang di tatil, sholawat, nasyid itu nyanyinya ya nyanyi khusus. Kemudian ya yang hendaknya segera didapat ya sifat kasih sayang atau welas asih itu, saknoan, ringan tangan, suka menolong, membantu, memberi dan semuanya itu tanpa pamrih. Karena kesadaran ilmu sebagai bunyai itu kalau ilmunya dalam, luas ya, kasihnya itu akan otomatis itu jalan. Dan kesadaran itu akan ya berjalan dengan sendirinya. Jadi kategori bunyai itu lebih dari dalam kasihnya tadi. Ya, jauh dari sifat. Bukan dulu. Pinternya ngaji atau pinter nyanyi itu tadi, bukan. Belakangan, sifat dulu. Sifat dulu. Karakter, sifat, ya. Kemudian perlahan ya keluar. Semampu kalian masing-masing sampai tingkat paling mampu dilakukan. Dan kami ini juga pastinya ingin juga lah jadi pengusaha juga gitu loh Gus. Tapi kan beberapa banyak yang jadi ibu rumah tangga seperti itu. Nah, ketika kita mengasuh anak atau di rumah saja, apakah itu juga kita bisa disebut sebagai pengusaha juga? Ya, itu juga pengusaha. Kalau baik apanya dalam hal mengasuh pendidik anaknya, karena itu juga usaha, itu juga aktivitas. Intinya pokoknya aktivitas mulia malah. Enggak nganggur lah. Tapi banyak juga dan diharapkan kalau soal mengasuh anak itu sekali dibahas lah. Ya. Ibu itu pasti yang mengasuh, wis wajib ibu mengasuh anak. Ini ibu nyai, ini mengasuh anak orang ini. Anak sendiri ya wis otomatis lah, wis gak dibahas lah itu. Ibu nyai itu belajar mengasuh anak orang, dianggap anak sendiri. Nah ini baru plus, nilai plus. Bunyai. Adik wis gede-gede bisa langsung wis gede. Enggak perlu gendong dari bayi. Soro itu. Jadi kalau boleh disimpulkan
singkat itu sebenarnya pengusaha yang di sini maksudnya itu bukan pengusaha yang orientasinya materi. Bukan. Jadi kalau sudah bertarekat itu orientasi itu harus dibelokkan dari duniawi ke ukhrawi. Maka ya tak elok lah. Kalau orientasinya masih duniawi ya belum murid tarekat namanya. Orientasinya harus ukhrawi. Walaupun di siang hari ya. Iya. Maka halal haram harus diperhatikan. Kemudian norma-norma agama ya otomatis itu kiai punya ya harus tunduk patuh terhadap ya ajaran Islam, Quran, hadis, ijma, qiyas itu. Jadi pengusaha di siangnya ini sebenarnya refleksi daripada kiai di malam harinya gitu. Ya. Jadi pengusaha di sini sebenarnya ibadahnya dia. Iya. Tapi ya kalau bisa seperti pengusaha umumnya ya lebih baik. Iya. Hanya saja bukan begitu, bukan itu satu-satunya gitu kan. Iya. Maaf Gus, berarti ini ada relevansinya dengan hadis mali dunia kata anak kata isu abada wa mali akhiratika kata anak kata mubada. Apa artinya itu? Ya, carilah duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seakan-akan besok pagi kau akan mati. Begitu kalau nggak salah. Ya, nggak salah, cuma kurang tepat. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini konsep keseimbangan dari Nabi. Nek budal nyambut gawe ya ing dalam rasane kudu seakan-akan hidup selamanya. Semangat kerja keras nabung anu. Tapi nek budal kerja seakan-akan mati besok. Lemes. Kasih dong. Ini salah letak juru pasang. Intinya ngapunten Gus. Intinya itu bahwa kalau di siang hari, maaf menurut pengertian saya nih, bahwa kalau di siang hari itu adalah untuk melakukan duniawi. Kalau malam hari itu berarti untuk khusus akhirat. Di ukhrawi begitu. Iya, memang begitu. Jadi artian pengusaha tadi itu bahwa kita harus berusaha di siang harinya mencari nafkah di siang hari, malamnya khusus untuk malam hari gitu. Iya. Dan tolabul halal, mencari nafkah, tolabul halal, golek duit halal itu ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah lain. Ya kudu nyambut gawe. Ini wajib ain bagi yang sudah beristri, apalagi ditambah beranak. Beristri dan beranak, punya anak maksudnya. Ini tambah double wajib. Belum punya anak sudah punya istri itu wajib. Kita babu ya napa guys? Apa babu? Nyambut damel ya. Soalnya kan makelar ngoten guys. Siang malam gitu kan kerjanya. Siang malam. Ya bukan abu-abu, makelar itu jelas. Jelas ya. Jelas bukan abu-abu. Soalnya kan nggak tentu ini itu pendapatannya yang abu-abu. Curhat nih. Kok pendapatan itu. Yang dimaksud babunya apanya? Babu kan haram halalnya apa? Haram halalnya. Oh, halal haramnya. Ya. Ya enggak enggak boleh. Harus konsep. Iya, harus jelas. Istilah babu itu kan enggak jelas kan? Meragukan. Harus jelas karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, sama jelasnya dengan haram.
yang nggak jelas diarani halal tapi diarani haram anu tengah-tengah anu ini namanya syubhat. Jauhilah, karena kalau diibaratkan tengah-tengah, ini halal ini haram, tengah-tengah benar. Kalau ini dijatuhkan, misalnya kita masang kayu gini, ini condongnya itu ke haram yang lebih kuat. Untuk kemungkinan ke haramnya itu lebih kuat daripada ke halalnya. Ketika syubhat itu dijalani, nggak boleh. Islam itu selalu semuanya harus yang jelas, nggak boleh yang nggak jelas, yang abu-abu. Kalau pendapatan, banyak yang pendapatannya abu-abu. Artinya pendapatannya nggak jelas. Ya, para pedagang, pokok pengusaha semua itu ya nggak siap, karena rezeki itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu rezeki itu. Kalau kata Sayyidina Ali, lah nek golek duit iku tekok pinter. Lah yo aku sing paling sugih, aku sing paling pinter. Umat Kanjeng Nabi sing paling pinter iku aku. Nyatane aku biasa-biasa ae nek dari sisi ekonomi. Yang lebih kaya harta dariku banyak. Lah nek tekok pinter lah yo aku mesti sing paling sugih, jare Sayyidina Ali. Anjane dudu tekok pinter. Tapi itu sudah dinulis, dinakdir. Terus bagaimana membagi waktu bagi seorang pegawai atau semacam karyawan itu, kan kalau di siangnya kita mencari nafkah, malamnya menjadi kiai, tapi kerjanya itu dituntut untuk lembur terus sampai malam. Itu apa kiat-kiatnya untuk bisa dengan membagi waktunya untuk beribadah, yang di malam harinya untuk bisa menjadi kiai, yang siangnya itu salah satu tuntutan juga, karena lembur itu kan istilahnya kan dari atasan mesti merintahkan untuk lembur, tapi sementara kan seharusnya bisa terbagi waktunya antara siang dan malam hari. Maaf. Kiatnya gampang, ya cukup berjanjilah untuk siap menjalankan perintah. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Kemudian harus berpantang menyerah. Terus patuh terhadap atasan, selama itu tidak diajak maksiat, itu sama dengan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bos kita, jeragan kita, atau manajer kita, pokoknya atasan kita di pekerjaan itu sama dengan murid ke mursyid, kalau istilah katakan sama dengan anak ke orang tua. Selama tidak diajak maksiat, harus siap gerak. Gak siap dong. Iya, siap gerak. Membagi waktunya itu dibagi berapa waktu? Waktu itu nggak bisa dibagi. Mungkin lebih ke cara praktek antara kiai dan pengurus secara bersama-sama. Ini lebih itu. Sebetulnya barang siapa yang serius memperbaiki urusan akhiratnya, Allah yang menata dan membereskan urusan dunianya. Tapi nggak banyak yang percaya konsep Islam yang begini-begini. Man aslaha akhiratahu aslahallahu dunya. Siapa yang serius memperbaiki urusan akhiratnya, urusan dunianya nanti ikut membaik. Urusan akhiratnya baik ke pitu misalnya, urusan dunia itu ya pitu.
Allah yang memperbaiki urusan dunianya. Man aslaha sariratahu man aslaha sariratahu aslahallahu zawahirah, atau man aslaha bawatinahu aslahallahu zawahirah. Siapa yang serius memperbaiki batiniahnya, jeroane, isi hati, pikiran, jiwa, rohani, sirri, maka Allah yang akan memperbaiki sisi lahirnya yang tampak. Enggak sehat, enggak karena yang tampak ini, yang zahir ini dari yang tak tampak, dari batin. Berarti kalau dilihat dari statement yang tadi disampaikan, siang malam berarti harus jadi kiai. Ya, kalau dari sudut pandang ubudiyah, iya. Semuanya harus, semua aktivitas harus bernilai ibadah. Kalau seorang pengusaha itu prinsipnya the time is money. Iya, waktu adalah uang. Jadi pengusaha ya. 24 jam iki ya apa supaya oleh duit. Lah ngono. Iya. Lah kalau kiai ya apa supaya bernilai ibadah. Ya bernilai ibadah itulah ubudiyah. Time is ibadah. Time is ibadah. Iya, itu seorang kiai. Jadi apapun aktivitasnya, bagaimana caranya bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Meskipun bekerja mencari uang, harus bernilai ibadah kan? Iya. Nah, itu ada kiat-kiat yang bisa kita tahu, bisa jelaskan. Kiat-kiatnya apa agar aktivitas kita itu bernilai ibadah. Cukup dengan sidqun niyah, benarnya niat. Maka aktivitas duniawi menjadi bernilai ukhrawi dengan sidqun niyah, dengan niat yang benar. Ya niat ibadah, niat ibadah dan gak pegel nek wis cinta ibadah. Hati itu kalau sudah mencintai pekerjaan, gak pegel, enteng. Tapi nek durung cinta ya diluk sambat. Cinta sih sama hasil. Ya itu. ya itu. Itu yang karena pegel itu. Konsepnya ya cinta. Cintailah pekerjaanmu, cintailah aktivitas keseharian. Konsep cinta itu. Berarti waktu siang dan malam ini sebenarnya yang dimaksud Gus Nizam bukan di makna denotatif atau makna sebenarnya ya, tapi lebih ke konotasinya. Maksudnya kan ada juga ini orang yang mengurus duniawinya itu di malam hari seperti itu. Ya dua-duanya, ya makna lahiriah, ya siang malam waktu itu ya, dan makna kinayah atau makna maknawi. Makna maknawi itu kang bangsa siang itu saat sukacita, padang, kondisi seneng. Kalau malam itu kondisi au gelap, sumpah, sedih, susah, kepikiran, itu kondisi malam. Nah, pas sumpah, sedih, susah, gaji, kiai. Teratasi nanti kegelapan dalam arti kesuraman itu sing kaya-kaya itu akan teratasi. Nek gak dadi kiai ya tambah nemen. Iya. Ya memang itu syaratnya. Belum disebut kiai kalau belum ma'rifatun nafsi. Belum disebut kiai kalau belum tahu diri, belum paham diri, belum kenal diri sendiri. Itu minimal disebut kiai itu sudah ma'rifatun nafsi. Walaupun belum ma'rifatur rabbi enggak apa-apa, tapi sudah tahu sapa sejatine ingsun, maksude diciptakno iki apa, tujuane ana-ana iki ini wawasan ini, pengetahuan ini matang. Kalau belum matang ya belum disebut kiai.
untuk ma'rifatun nafsi itu kan membutuhkan yang namanya tasbiyatun nafsi. Iya, pasti. Jadi untuk kemudian juga itu ada proses namanya untuk menjadi kiai kita harus bertasawuf. Iya. Tasawuf tidak bisa sempurna tanpa bertarekat. Iya. Iya. Dan tidak disebut bertarekat kalau tidak bermursyid. Nah, karena tarekat itu lembaga yang dipimpin oleh yang disebut mursyid. Tidak akan bisa pernah menjadi pengusaha kiai di malam hari dan pengusaha di siangnya kalau tanpa bertarekat atau bermursyid, begitu kesimpulannya. Dalam arti hakiki, tidak akan menjadi kiai hakiki berikut pengusaha hakiki atau pengusaha sejati kalau tidak dibimbing oleh ulama pewaris janji Nabi. Karena menuju hakiki itu harus toriki, harus berproses, harus berjalan di jalan menuju sampai ke hakiki. Nah ini kalau nggak dibimbing nggak akan sampai, nggak akan bisa. Kalau hitungannya ya dari syariat, dari sisi lahiriah kiai ya bukan baju koko atau sorbannya, bukan. Ya tawadu, terus sume, gak medeni. Nah, itulah wis wong apik lah. Akhlake apik, ajar praupane apik ambek sapa wae, ya itu secara zahir. Kemudian batin. Dari sisi batinnya nggak ada yang tahu, tapi kan juga semuanya itu kan menggambarkan hatinya apanya ini ya. Yang dekat akan tahu nanti, yang berteman lama akan tahu. Oh memang jenenge wong apik temen, hatinya apa yang kemudian kalau hakikat sudah sampai rohnya, kalau sudah sampai rohnya ya itu hakiki itu. Jauh Gus, tapi kalau penasaran itu yang saya mengerti itu bahwa kalau menjadi pengusaha di siang hari, menjadi kiai di malam hari, itu berarti saya kalau siang hari ya untuk kerja, bukan semata-mata untuk ibadah. Dan kalau malam hari berarti saya semata-mata untuk ibadah dan bukan semata-mata untuk maksud dalam spesial untuk ibadah, tapi bukan semata-mata untuk kerja kalau malam hari. Nah, apakah artian itu benar atau mungkin seperti yang barusan dijelasin bahwa siang dan malam itu tidak bisa dibedakan? Artinya walaupun siang ya tetap secara toriko harus menjadi kiai. Ini gue pripun Gus, mohon petunjuk. Benar tapi kurang tepat. Ya pengusaha kalau tidak didasari atau tidak didampingi sifat kiai, nanti ya merugikan banyak orang, nakalan, ngawur, curang, suap, banyak itu. Begitupun ketika malam jadi kiai, nggak berusaha menjadi pengusaha, suwe-suwe kiai ini luntur. Boleh engko jaga amplop. Iya. Kalau kesabarannya habis terus jadi tomak. Nek di ceramah khutbah disangoni didik. Engko kayak kelas. Nah itu karena nggak jadi pengusaha di siangnya. Maka ini saling menguatkan. Saat menjadi kiai harus didampingi pengusaha. Alias ketika khidmah ya mengajar, mau ngaji, khutbah, ceramah dan sebagainya tulus tidak mengharap materi. Disangoni gak disangoni padha ae. Nah ini barokah. Tapi kalau
belum pengusaha, wah bahaya. Maka ini saling menguatkan. Lajeng konotasi yang mengatakan bahwa jadilah kiai di malam hari, lalu jadilah pengusaha di siang hari. Itu secara lahir batin. Jadilah kiai di malam hari secara lahir batin. Yo sarungan, yo kepluan, kalau secara ininya lahirnya. Kemudian aktivitasnya yo nek wiritan yo maca Quran, nek ngono istighosa, tahlil, opo kono tartil nah. Posisinya ya nek nang masjid musala, nek nang pondok, masjid taklim, masjid zikir. Nah, itu. Kuburan. Secara zahir batin. Kemudian di siang harinya secara batinnya itu kiainya, zahirnya pengusaha. Posisinya berada di pasar, tak kantoran. Ya, pokoknya gak ada masjid pokoknya. Berarti bisa disimpulkan bahwa kiainya ada di dalam yang pada saat siang hari. Nah, maksudnya kiainya ada di dalam diri, akhirnya berusaha siang ataupun malam berusaha. Iya. Malamnya juga, maksudnya malamnya kelihatan lahirnya. Kalau malamnya ya nggak kelihatan pengusahanya. Dasi ini dicoplok, ganti serban, goblokannya gak ketok. Ya kayak Pak Budi ini berarti. Iya. Iya. Prakteknya itu sering saya alami itu tidak seimbang gitu antara kiai sama pengusaha itu. Gimana itu? Menuju keseimbangan yang sempurna atau dalam arti sesungguhnya itu butuh waktu yang tidak sebentar, lama pokoknya. Kalau awal-awal, kalau sampai 10 tahun apa, ini salah satu kalah. Nek menang pengusaha kalah kekiaian. Nek menang kekiaian kalah usaha. Ini ya kayak ngayun ini. Keng inian kok terus keng inian. Ini menuju seimbang benar. Suwe. Gak diluk iku deh. Suwe iku ya gak diluk. Perlu bimbingan juga mungkin ya Gus ini. Sering saya alami itu. Semua. Tenang, banyak temannya semua. Semua. Itu ilmu tok nggak cukup, nggak cukup, harus rangkep Padahal pun dirangkep. Iya kurang rangkep ya. Triple berarti. Tuh rangkep. Pokoknya tidak kelihatan nganggur. Angkat galon. Karena pengangguran itu aib. Agama paling jelas melarang nganggur. Harus sibuk. Ini menarik ini Gus. Satu terang penasaran Gus ya. Jadi begini Gus. Hidup kan pilihan Gus ya. Iya. Jadi sebenarnya saya pribadi pinginnya jadi pengusaha dalam arti yang sebenarnya Gus. Artinya pengusaha. Kita coba, saya pernah Gus ini ya sedikit apa istilahnya curhat lah ini. Banyak juga nggak apa-apa. pernah berusaha Gus untuk jadi pengusaha. Saya pernah buka toko batik ya, terus juga pernah buka warung yang di Gor Sidoarjo juga ya. Pernah. Tapi nggak tahu itu mungkin qadarullah atau gimana, kok belum berhasil Gus. Terus akhirnya saya kerja sebagai karyawan ya kan? Dan kemarin terakhir saya itu sempat pensiun dini. Saya coba usaha lagi ya kan. Ya memang belum ada hasil yang Gus ya. Baru jalan sebentar, pinginnya fokus jadi pengusaha, ditelepon lagi, ditarik lagi untuk jadi karyawan lagi. Nah itu tuh apa memang itu sudah jalannya dari yang sudah berlaku, yang sudah itu ya jalannya. Yang belum tahu. Harus kita ikhtiari dan itu di elmoni, itu di
dungani dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita mau menerapkan ajaran Islam dengan benar dan baik sesuai contohnya yaitu Nabi, jaminan sukses itu besar sekali. Namun umumnya umat Islam, apalagi yang kurang matang agamanya, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya terkait dunia usaha. Padahal sudah sangat jelas itu. Yang pertama misalnya harus dikeluarkan zakatnya, zakat usaha. Kalau bisa 10% itu bagus. Kalau sudah bertarekat hendaknya berani itu. Memulainya itu dengan 10%. Kemudian dinaikkan terus. Kemudian seorang pengusaha sejak awal itu harus memikirkan kaum duafa, anak yatim, janda-janda tua. Nah, sing nom-nom enggak apa-apa. itu ini gandengan. Sing gak oleh jenenge gandengan pasangan, gak oleh ditinggal. Jadi pengusaha gak gelem mikirno kaum lemah. Ya ini bukan Islam. Pasti bangkrut soal waktu itu. Kenapa? Karena orang sekitar dulu tonggo konco yang apa? Pasti mereka berharap diberi ya kawan. Mesti nangis itu bisa jadi diam-diam ya mendoakan yang tidak baik. Dan itu manusiawi gitu. Maka masih banyak lagi jika dikaji gitu, karena di zaman Nabi itu tidak hanya gak pinter ngaji dong, gak podo dadi kiai nek bengi dong, awane itu podo dadi pengusaha, sukses sahabat-sahabat itu, karena ilmu ini sukses kecil tangan wis. Bagaimana cara mengambil empati simpati orang itu ya wis kecekel tangan ilmu wis diuruki Kanjeng Nabi. Menguasai dunia waktu itu. Islam juga menguasai dari sisi ekonomi juga menguasai. Yakin pertama. Kedua, ya urusan dunia lihatlah bawahmu agar engkau bisa bersyukur. Urusan akhirat lihatlah atasmu agar semangatmu untuk bisa. Dan mujahadah ya, kerja keras, kerja cerdas, pantang menyerah gitu. Jadi Gus, dari omongan pengusaha tadi itu awal walaupun karyawan kan pengusaha, ya. Walaupun dokter juga pengusaha, walaupun ikut orang pun dianggap pengusaha kan. Ya. Nah, pada yang saya ketahui bahwa kalau pengusaha itu berarti usaha sendiri. Mohon petunjuk kira-kira umpama dibandingkan antara karyawan ikut orang dengan pengusaha itu, menurut Islam mana yang lebih bagus? Pengusaha sendiri, usaha sendiri. Yang jelas mana yang manfaatnya lebih besar itu yang khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia lain. Karyawan ambek pengusaha punya usaha sendiri, punya anak buah. Besaran mana manfaatnya? Besar pengusaha. Jelas, ya ini jelas lebih baik. Diharapkan Islam itu usia misalnya wis gak sekolah SMA atau mari S1 22 ini sampai 40 nggak apa-apa jadi karyawan, nggak apa-apa, tapi diharapkan setelah usia 40 itu jadi mau tak harus jadi karyawan. Ya jadi ya ditiru kan karyawan, niru kan. Sudah nyaman Gus. Nah, itu apa? Makanya harus punya target terus ya harus berjaga rasa. Usia 40 itu akhiratnya gak oleh kalah.
Nek kalah anjik si urusan dunia ae. Waduh mbok alamat suul khotimahnya lebih besar daripada husnul khotimahnya. Mestine wong 40 sing golek duwike. Gak wonge ae. Karena sudah menurun, sembarang kali menurun. Tak tahu Pak, menurun kabeh. Sauntu-untu menurun. Tenaga sembarangan pikir kuat menurun wis. 40 ke atas ini menurun potensi semuanya. Baik fisik maupun psikis. Nanti kalau sudah 55 itu sana kan apa-apa boyoken kan apa-apa kan apa Samuran. kan apa-apa sambat ngene mestinya usia 40 itu uangnya yang bekerja, orangnya ya santai. Nah ini disibukkan supaya menang akhiratnya. Gak kesusu budal jam 7, kok jam 09.00 ta apa, jam 10. Enak. Mulai ya enak. Alhamdulillah. Apalagi kalau diharapkan lagi di usia 40 ke atas itu dicari duit. Gak mencari duit kayak. Nah itu bagi yang benar-benar menjalankan prinsip-prinsip Islam akan sampai target itu. Sayangnya mayoritas umat Islam, mayoritas kalian juga telat ya itu kari lah gitu nah Mau mulai takut ya iya. Biasanya untuk awal-awal jadi pengusaha itu biasanya pihak istri itu selalu minta gaji pasti gitu. Nah itu loh. Cerating. Gampang itu ya. Itu pinter lah. harus jadi wong lanang gak pinter ya. Ya gak oleh. Ya. Kita tidak diharuskan jujur ke istri kita. Kalau mencukupi kebutuhannya diharuskan wajib itu. Jujur apa ini? Enggak apa-apa enggak jujur. Enggak harus dilaporkan semua itu enggak. Kalau istri terlalu menuntut begitu, ya pinter-pinter ya Dewi. Diajari loh Mas. Seribet cewek. Lah iya. Ini kita mosok sapa embong sapa dindi ambenduk kasur sumur apa? Dapur kalah ini jelas ya gak oleh kalah. Karena kita yang memimpin. Kita harus lebih pandai, lebih mengerti dan lebih sembarang kali. Sesungguhnya pokoknya ya dicukupi terus yang anu lo ya gampang kok. Tidak menuntut yang lebih-lebih. Cuma jaluke sing apa? Dan kalau istri soleha ya tidak pernah membandingkan suaminya dengan suami tetangga atau siapa, dan mesti yang nerima, yang ngerti dan sebagainya dan seterusnya. Maka jadilah bunyai kalau malam itu. Suami-suami harus mendukung karena itu untuk kebutuhan kalian sendiri. Cek kedunyan, cek neko-neko sing aneh-aneh lah. Tidak ada yang siapapun tidak bisa kalau tidak mengikuti petunjuk ya Allah dan Rasulnya. Syarat sukses itu bahagia takwa. Syarat takwa iman atau ilmu dan iman. Ini semua jalur agama. Maka agama itu pondasi urusan apa aja sukses dunia akhirat ya agama yang mendasari.
Orang kalau pengusaha yang kuat itu pasti agamanya kuat atau spiritualnya kuat. Kalau spiritualnya nggak kuat, gampang guling. Gampang ambil. Iya. Alhamdulillah. Kena wanita, kena Kita tentu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas petunjuknya. Mudah-mudahan kami bersecara rombongan akan undur diri pamit. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa kembali ke kehidupan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.